Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan materi tentang sistem komputer dan peralatan komputer. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa komputer itu adalah satu sistem yang dimana harus bekerja satu sama lain sehingga komputer itu bisa berjalan dengan normal. Baik, kita harus tahu dulu apa itu sistem komputer. Jadi sistem komputer itu adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari hardware, software, brainware yang melakukan tugas tertentu dan menjadikan output dan bentuk informasi. Jadi diagramnya seperti ini. Jadi sistem komputer itu terdiri dari hardware, software, kemudian brainware. Ketiga-tiganya ini harus berjalan. Jadi perangkat ini misalnya hardware, ada namanya input, proses, storage, kemudian output, itu harus bekerja. Kemudian software itu adalah perangkat lunaknya. Jadi perangkat lunak ini tidak bisa menerjemahkan dari peralatan yang ini, hardware-nya sehingga bisa kita gunakan. Ya, contohnya adalah sistem operasi Windows, Microsoft Office, PowerPoint, dan sebagainya. Kemudian brainware. Jadi brainware itu adalah orangnya atau penggunanya atau manusianya sendiri. Jadi ketiga sistem ini harus bekerja secara dengan baik, ya tentunya, biar misalnya perangkatnya canggih tapi orang yang menggunakan itu tidak tahu, sama juga tidak bisa digunakan. Ataupun mungkin softwarenya canggih, sistem yang terbaru, tapi hardware yang digunakan adalah hardware lama atau istilahnya sudah tidak kompatibel antara hardware dengan software. Begitupun dengan persoalan brainware. Jadi brainware adalah persoalan di sumber daya manusianya. Biar secanggih apapun komputer, hardware-nya bagus, software-nya bagus, ya, keduanya bagus, tapi brainware-nya tidak bisa digunakan, menggunakannya tidak punya keterampilan, sama juga tidak bisa digunakan dengan baik. Sehingga sistem komputer itu tidak bisa berjalan dengan normal. Kemudian diagram pengolahan data komputer itu ada perangkat yang dimasukkan atau istilahnya input device, kemudian perangkat proses, contoh ada mainboard, ada memori, kemudian ada prosesor, otak dari komputer itu sendiri. Kemudian setelah diproses maka kita tinggal mengeluarkan output. Di dalam perangkat proses ini ada namanya media penyimpanan. Jadi data-data kita bisa disimpan. Contohnya disimpan di dalam bentuk hard disk, ya, atau istilahnya storage device. Baik, selanjutnya inilah mungkin penggambarannya. Jadi inputnya adalah berupa mouse, kemudian ada keyboard, ya. Kemudian untuk prosesnya adalah CPU sendiri, Central Processing Unit, ya. Di dalamnya ada ini. Kemudian kalau untuk inputnya adalah joystick untuk misalnya untuk main game. Kemudian outputnya adalah berupa monitor. Ini untuk keluarannya outputnya. Ya, di dalamnya perangkat ini diinstal aplikasi atau software di dalamnya sehingga tampilnya seperti ini. Kemudian outputnya adalah kalau kita misalnya sudah mengetik, kemudian dikeluarkan dalam bentuk hasil cetakan atau istilahnya printout. Printout itu kita harus menggunakan printer seperti itu. Jadi input, proses, outputnya ini juga termasuk output. Tampilannya dalam bentuk gambar itu adalah di monitor sendiri. Ya, tampilnya dalam bentuk cetakan adalah di printer seperti itu. Kalau misalnya tampilannya yang kita mau dengarkan suara, kita butuh speaker seperti itu. Kemudian hardware. Ya, sekarang kita bahas pertama bagian dari sistem komputer adalah hardware. Jadi hardware adalah komponen fisik ya, bisa dilihat komponen dia perlengkap yang bisa dilihat dan diraba. Di dalamnya terdapat alat bantu yang membuat sistem komputer dapat bekerja. Nah, contohnya ini. Ya, ada monitor, ada mouse, ada printer, itu bisa secara kasat mata. Ya. Kemudian bagian-bagian dari hardware. Jadi hardware komputer itu ada yang namanya input, proses, storage device, dan output device. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi hardware itu terdiri dari 4 bagian, ya. Kemudian peralatan komputer. Contoh input device. Jadi perangkat device input istilahnya adalah perangkat masukan yang berfungsi masukkan data atau program dan mengirimkan data program tersebut dalam bentuk data digital yang diproses oleh komputer. Contohnya ada keyboard, ada mouse, ada touchpad. Touchpad ini ya. Ini touchpad yang di laptop kita, ya, yang kita menggerakkan mouse kita di areanya. Kemudian scanner ini untuk memindahkan file data misalnya secara fisik, kemudian kita digitalisasi istilahnya. Scanner. Kemudian kamera video, ada kamera digital, ya, input semua joystick ini untuk bermain game. Kemudian microphone.
mikrofon untuk merekam suara. Kemudian perangkat proses adalah istilahnya CPU, Central Processing Unit, merupakan komponen utama dan penting dalam melakukan proses pengolahan data. Ya, sehingga alat input yang diproses tadi dihasilkan output atau keluaran. Di dalam CPU terdapat komponen seperti prosesor ya, atau dari komputer, kemudian RAM atau memori, VGA card, dan sound card itu untuk suara. Ya, ini contoh alat prosesornya. Kemudian memori, tampilan umurnya seperti ini, dia bisa menyimpan data ya, menyimpan data. VGA card ini untuk tambahan untuk ke layar monitor. Ini. Kemudian motherboard, ini motherboard ini adalah bagian papan sirkuit yang ada di CPU sendiri yang dipasang di CPU. Jadi tempat untuk menyimpan prosesor, tempat untuk menyimpan memori dan perangkat-perangkat elektronik lainnya. Ini ada outputnya untuk misalnya ke VGA ya, untuk USB. Ya, ini di bagian belakang dari CPU. Seperti itu. Kemudian sound card, ini sound card untuk output audionya, ini keluarannya. Nah, kemudian disimpan semuanya ini disimpan dalam CPU. Ya, ini istilahnya casing, disimpan dalam sini atau dirakit, ya, dimasukkan dalam sini menjadi satu kesatuan yang disebut dengan istilah alat prosesor. Alat memproses proses kerjanya komputer itu sendiri. Selanjutnya komponen CPU. Jadi kalau sudah kita bisa lihat, oh ini ada power supply-nya, ini untuk sumber daya, kemudian mainboard-nya, ini ada berapa kabel-kabel data, kabel power supply, CD-ROM, ya ini untuk memutar CD. Kalau dulu namanya floppy disk. Kemudian hard disk. Di sini untuk menyimpan data kita disimpan dalam sini. Hasil ketikan kita, aplikasi yang terinstall tersimpan dalam hard disk. Seperti itu. Kemudian output-nya. Output device berfungsi untuk menampilkan data yang telah diproses. Setelah diproses maka akan ditampilkan di monitor kita, ya baik berupa soft copy ataupun hard copy atau hasil cetakan. Jadi soft copy itu adalah hasil programnya atau hasil soft filenya, ya, filenya. Dan hard copy adalah hasil cetakan yang kita itu. Jadi contohnya monitor. Ini monitor namanya monitor CRT yang bulat belakangnya ini, ya. Kemudian monitor LCD yang sudah layar datar yang sekarang terpakai. Kemudian printer yang untuk alat cetak, speaker untuk mendengarkan suara. Selanjutnya storage untuk menyimpan data. Jadi penyimpan data itu ada untuk media magnetik, ada optik dan elektronik. Contohnya ini ada hard disk, kemudian CD data kita bisa simpan di dalam CD. Ya, hard disk ini sudah ada di dalam komputer kita semua, baik itu hard disk di komputer, ya CPU, ya atau di dalam situ. Kemudian laptop kita juga punya hard disk untuk menyimpan data. Ya, CD-ROM ini untuk menyimpan data yang setelah kita burning istilahnya, kita simpan copy di dalam sini, maka itu bisa dilihat lagi di komputer lain. Ya, kemudian disket, ini dulu masih zaman dulu. Nah, cuma penyimpanannya hanya 1,4 MB. Ya, ini paling tinggi. Kemudian kalau CD-ROM itu sampai 700 MB. Kalau DVD, yaitu DVD disk itu sampai 4,7 GB. Kemudian flash disk. Nah, ini flash disk. Ini penyimpan data yang sifatnya portable. Kita tinggal colok melalui USB. Ya, ini seperti itu. Ya, jadi tugas kalian adalah coba kelompokkan beberapa peralatan-peralatan berikut ini: keyboard, kamera digital, RAM, monitor, joystick, trackball, mouse, dan hard disk. Itu apa yang termasuk di dalam sebagai perangkat masukan, perangkat proses, media penyimpanan, dan perangkat output. Seperti itu. Ini kelompok tugasnya secara mandiri, silahkan dikerjakan, diperhatikan baik-baik mana termasuk masukan, mana termasuk proses. Jadi tentunya Anda harus memperhatikan video sebelumnya sebelum mengerjakan tugas ini. Oke, saya pikir itu penjelasan tentang sistem komputer dan peralatan-peralatan komputer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menerima informasi selanjutnya dari video saya. Terima kasih. Saya Muhammad Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.